Core Value Berakhlak. Sebuah kisah inspiratif oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan. Pernahkah kita berpikir, apa yang membuat seseorang dihormati, dipercaya, dan dihargai dalam kehidupan ini? Apakah itu kepandaian, kekayaan, atau mungkin jabatan? Ternyata, bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu akhlak. Dalam dunia kerja, kehidupan sosial, bahkan dalam keluarga, nilai-nilai akhlak menjadi pondasi yang kokoh bagi kita semua. Hari ini, kita akan membahas core value yang sangat penting, yaitu berakhlak, sebuah panduan moral dan etika bagi para aparatur sipil negara yang juga dapat diterapkan oleh siapa saja. Berakhlak bukan sekadar kata, tetapi sebuah pedoman yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak adalah akronim dari 7 nilai utama yang menjadi pedoman perilaku. 1. Berorientasi pelayanan, selalu memberikan yang terbaik dalam melayani. 2. Akuntabel, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan. 3. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan diri. 4. Harmonis, membangun hubungan yang baik dengan semua orang. 5. Loyal, menjaga integritas dan loyal terhadap tugas serta negara. 6. Adaptif, fleksibel dalam menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, bekerja sama dengan baik dalam tim. 7 nilai ini menjadi pedoman bagi setiap aparatur sipil negara dan siapapun yang ingin berkontribusi secara positif di masyarakat. Sebagaimana kisah inspiratif seorang ASN bernama Joko yang awalnya bekerja hanya sekadar menyelesaikan kewajiban, tetapi kemudian berubah setelah memahami nilai berakhlak. Joko adalah seorang pegawai negeri di sebuah instansi pemerintah. Selama bertahun-tahun, ia bekerja hanya untuk menyelesaikan tugasnya tanpa semangat dan empati terhadap masyarakat. Ia merasa bahwa selama pekerjaannya selesai, itu sudah cukup. Suatu hari, ia ditugaskan untuk mengurus dokumen seorang ibu tua yang butuh bantuan dengan cepat. Namun, Pak Joko menunda-nunda pekerjaannya, merasa tidak ada urgensi. Ibu tua itu akhirnya mengalami kesulitan besar karena dokumen yang terlambat diproses. Ketika atasan Pak Joko mengetahui hal ini, ia memanggilnya dan bertanya, "Pak Joko, apakah Anda bekerja hanya untuk menggugurkan tugas, atau untuk benar-benar melayani masyarakat?" Pertanyaan itu membekas di hati Pak Joko. Ia mulai belajar tentang nilai berakhlak dan menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk pengabdian. Sejak hari itu, ia berubah. Ia menjadi pegawai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif dengan rekan kerjanya untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan terbaik. Kisah Pak Joko adalah cerminan dari banyak di antara kita. Kadang, kita bekerja hanya untuk menyelesaikan tugas tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Tapi mari kita renungkan, bagaimana kita bisa lebih berorientasi pada pelayanan dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah cukup akuntabel terhadap tindakan kita? Seberapa sering kita belajar untuk menjadi lebih kompeten? Sudahkah kita membangun hubungan yang harmonis di tempat kerja? Apakah kita benar-benar loyal terhadap nilai-nilai kebaikan? Bagaimana cara kita lebih adaptif terhadap perubahan? Seberapa sering kita berkolaborasi dan mendukung tim kita? Berakhlak bukan hanya slogan. Ini adalah prinsip yang harus kita jalani setiap hari.
Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Karena dengan berakhlak, kita tidak hanya menjadi pegawai yang lebih baik, tetapi juga manusia yang lebih berarti. Akhlak yang baik adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk dunia.